Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jagat Lopitu. Semoga sedulur-sedulur Jagat Lopitu diberi kesehatan, keselamatan lahir batin. Saat ini bertepatan dengan tanggal 29 Januari tahun 2022, yang mana pada hari ini merupakan 72 tahun yang lalu adalah wafatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950. Pesan beliau Sang Jenderal Besar kepada istrinya yaitu, "Bu, titip anak-anak, tolong aku dibimbing tahlil." Inilah ucapan terakhir Panglima Besar Sudirman. Berjalan tertatih-tatih, Letnan Jenderal Sudirman masuk rumah dinasnya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Di depan pintu sang istri Siti Alfiah menyambutnya. Sudirman pulang setelah 2 pekan meninggalkan istri dan 6 anaknya untuk memimpin operasi penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Malam itu, akhir September 1948, di kediamannya yang kini menjadi Museum Sasmitaloka, Sudirman terlihat ringkih. Kepada istrinya, dia mengeluh tak bisa tidur selama di Madiun. Sudirman rupanya begitu terpukul menyaksikan pertumpahan darah yang terjadi antara rakyat Indonesia itu. Peristiwa Madiun membuat batin Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia itu nelangsa. Selain kelelahan berat, Sudirman tertekan batinnya karena peristiwa itu. Malam itu, kendati kondisi kesehatannya menurun, Sudirman tetap mandi dengan air dingin. Saran sang istri agar ia mandi air hangat tak diindahkan, dan inilah awal petaka bagi Sudirman. Esoknya Sudirman tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ketika ulang tahun tentara tiba 5 Oktober 1948, Jenderal Sudirman yang masih sakit mengunjungi Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Di sana ia melakukan tabur bunga ke pusara anggota tentara korban pemberontakan PKI Madiun. Sebulan dari tabur bunga, kesehatannya memburuk. Kendati ia sakit, kegemarannya merokok tetap tak bisa dihilangkan. Sesekali sembari terbaring, dia menghisap rokok kretek. Istrinya tak berani melarang karena tahu Sudirman memang perokok berat. Karena Sudirman tak kunjung pulih, maka diutuslah sejumlah dokter tentara memeriksa kesehatannya. Tim dokter muda itu mendiagnosis ia menderita tuberkulosis, infeksi paru-paru. Keluarga Sudirman meminta 2 dokter senior, Asakin Wijaya Kusuma dan Sim Ki Ai, melakukan pemeriksaan. 2 dokter tersebut tak jauh beda dengan pendahulunya. Atas saran Asikin, Sudirman dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Sugiri, bekas ajudan Sudirman, menulis bagaimana saat sang jenderal dirawat di rumah sakit Katolik itu. Sudirman dirawat di kamar 8 bangsal Maria yang terdapat di bagian depan. Sudirman terkena pulmonary tuberculosis. Penyakit itu diketahui Sugiri dari dokter yang merawat Sudirman. Menurut Sugiri, obat yang dibutuhkan Sudirman hanya ada di Jakarta. Kalaupun sampai di Yogyakarta, obat itu harus melalui jalur penyelundupan karena Jakarta saat itu dikuasai oleh tentara sekutu. Karena Sudirman butuh pengamanan cepat, tim dokter memutuskan melakukan operasi untuk menyelamatkannya dengan cara membuat satu paru-parunya tak berfungsi. Komplikasinya, kata Sugiri, memang sudah sedemikian rupa, sehingga membuat dokter menempuh cara tersebut. Pasca operasi, menurut Sugiri, tim dokter berbohong kepada Sudirman. Mereka mengatakan operasi itu cuma mengangkat satu organ kecil di paru-paru yang menghambat saluran pernapasan. Adapun ibunya diberitahu dokter perihal operasi itu, dan sejak itu Sudirman bernapas dengan satu paru-paru. Setelah operasi, Sudirman diminta beristirahat lebih lama. Ia juga dilarang keras merokok. Menurut Sugiri, ketika hari jadi ke-25 rumah sakit itu, Sudirman khusus menulis sajak sebagai kado ulang tahun. Sejak 5 alinea itu bersujudul 25 tahun rumah nan bahagia.
Isinya ucapan terima kasih Sudirman karena mendapat perawatan yang baik selama di sana. Tulisan asli saja itu kini diletakkan di bawah monumen Jenderal Sudirman di area Panti Rapih. Monumen itu tak jauh dari kamar Sudirman dirawat. Sebulan melakukan pemulihan di rumah sakit, Sudirman pulang di rumahnya di Bintaran. Ketika di rumah, Sudirman pernah beberapa kali tak bisa menahan hasad ingin merokok. Perilaku ini lagi-lagi justru memperburuk kesehatannya. Sudirman pernah muntah darah pada 17 Desember 1948. Keajaiban datang, Sudirman tiba-tiba bisa bangkit dari tempat tidur. Sebelumnya, sepulang dari Panti Rapih, ia selalu terbaring di ranjang. Hari itu kepada istrinya Sudirman berkata memiliki firasat Belanda akan melakukan agresi. 2 hari berselang firasat sang jenderal terbukti. Belanda membombardir Yogyakarta yang saat itu ibu kota Indonesia. Ia pun memilih mengakhiri cutinya. Dengan diusung tandu hampir 8 bulan Sudirman keluar masuk hutan memimpin gerilya di Yogyakarta. Pernah suatu ketika ia tidak makan selama 5 hari. Dengan perut kosong Sudirman menembus medan yang diguyur hujan lebat. Sesampai di Pacitan, Jawa Timur, ia sakit. Anak buahnya terpaksa mendatangkan dokter dari Solo. Rika, suster yang merawat Sudirman kala itu, menulis pengalamannya saat bersama jenderal besar ini. Menurut dia saat itu Sudirman dirawat dengan nama samaran Abdullah Lelana Putra. Pengakuan Rika pada 1985 itu dimuat surat kabar yang naskahnya kini tersimpan juga di Museum Sasmita Loka. Sudirman memakai nama samaran supaya keberadaannya tak diketahui Belanda. Di Panti Rapih, Sudirman masih memimpin rapat kabinet bersama Presiden Soekarno membahas upaya mempertahankan kemerdekaan. Hanya 2 pekan ia dirawat di sana. Setelah itu Sudirman kembali ke rumah setelah Belanda bersedia melakukan gencatan senjata pada Oktober 1949. Kesehatan Sudirman kian mencemaskan. Dokter meminta kembali ke Panti Rapih, tapi ia memilih beristirahat di Wisma Tentara di Badaan, Magelang. Tapi tetirah sejuk dengan pemandangan Gunung Sumbing itu tak bisa membuat kesehatan Sudirman membaik. 3 bulan di sana ia kerap muntah darah. Juga di tempat tidur, Dr. Husein dari Rumah Sakit Magelang bolak-balik memeriksa dan menungguinya. Dan saat itu kondisi Sudirman tinggal tulang dan kulit saja. Seolah-olah mendapat firasat hari kematiannya segera tiba. Pada 18 Januari 1950, Sudirman meminta sejumlah petinggi tentara menemuinya di Badaan. Esok harinya ia memanggil istri dan 7 anaknya. Seperti kepada para petinggi tentara, ia juga memberi wejangan kepada istri dan anak-anaknya. Tak sepenuhnya pertemuan dengan keluarga diisi dengan wejangan. Sudirman juga sempat berguru kepada keluarga. Misalnya ia menyatakan sebenarnya ingin seperti Lurah Pakis, kenalannya yang hidup sampai tua dan bisa meminang cucu. Pada Ahad 29 Januari 1950, setelah lama terkulai lemas sejak Oktober di rumah peristirahatan tentara di Magelang, mendadak wajah Sudirman tampak cerah. Pagi itu Ahmad Yani, Gatot Subroto, serta beberapa petinggi militer dan sipil hadir. Tidak diketahui apa yang dibicarakan. Waktu itu menurut ibu tiba-tiba terdengar suara kaleng dan botol pecah mendadak. Bersamaan dengan itu bendera di halaman melorot setengah tiang. Sampai ibu bilang ke beberapa pengawal, itu hanya angin. Setelah salat maghrib, sebagaimana didengar dari Alfiah, Sudirman memanggil istrinya ke kamar. Di dalam dia berkata, "Bu, aku sudah tidak kuat lagi. Titip anak-anak, tolong aku dibimbing tahlil." Alfiah menuntunnya mengucapkan, "La ilaha illallah." Dan Sudirman menghembuskan napas terakhir, disaksikan dan dalam dekapan istri tercinta. Kutipan dari berbagai sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya. Salam seduluran Selawasi, salam Nusantara, NRI Hargamadu.